Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai ayunan matematis. Jadi, mari menjelajah dan belajar bersama kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Ayu Amalia Mustafa Salah dengan NIM 13046240007. Perkenalkan, nama saya Farhan Ananda Pratama dengan NIM 13046210030. Perkenalkan, nama saya Marsha Nita dengan NIM 13046624039. Perkenalkan, nama saya Saharia dengan NIM 13046246069. Perkenalkan, nama saya Sakira Azahra dengan NIM 13046240016. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan dari kita melakukan praktikum ayunan matematis. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk memahami asas ayunan matematis, kemudian memahami gerak harmonik sederhana, memahami percepatan gravitasi, menentukan percepatan gravitasi setempat, dan memahami hubungan ayunan matematis dengan percepatan gravitasi bumi dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, ada stopwatch, ada bola logam, penggaris panjang, statif, busur, neraca, dan juga tali atau kita juga bisa gunakan benang. Ayunan matematis atau ayunan sederhana terdiri atas suatu bandul M yang digantungkan melalui seutas tali yang ringan. Jika bandul M diberi simpangan sedikit ke kiri atau ke kanan dari posisi seimbangnya dan kemudian dilepaskan, maka bandul M akan bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Jika tidak terjadi puntiran dalam gerakan ini, maka gerakan ini disebut sebagai dengan gerak harmonik sederhana seperti gambar yang ada di samping. Di sini ada rumusnya nih teman-teman. T sama dengan 2 pi akar L per G. Nah, dengan mengatur dan mengukur T, kita dapat menghitung percepatan gravitasi di suatu tempat. Nah, sekarang kita lanjut ke teori tambahan nih. Ayunan matematis yang juga biasa dikenal sebagai bandul sederhana didefinisikan sebagai partikel yang tergantung pada suatu titik tetap dengan seutas tali yang dianggap tidak memiliki massa dan tidak dapat memanjang. Lanjut ya di cara kerja pada bandul matematis. Yang pertama itu digantungkan bandul dengan tali benang pada statif pada ayunan matematis. Massa terpusat di ujung benang, sedangkan massa benang dapat diabaikan. Ini bisa dilihat di gambar yang sampingnya teman-teman. Nah, yang kedua itu diukur panjang tali tergantung yang diukur mulai dari titik simpul pada tiang statif sampai ke tengah-tengahnya. Nah, di sini kita perlu dua model dua panjang tali yang dibutuhkan yaitu sepanjang 60 cm dan juga 80 cm. Nah, yang ketiga diberi simpangan 10 derajat dan 15 derajat. Kemudian lepaskan dan usahakan agar tidak ada gerakan di intinya. Cara yang keempat itu dicatat waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan 10 kali getaran, lakukan pengukuran sebanyak 5 kali pada masing-masing simpangan. Nah, diulangi langkah kedua sampai langkah keempat untuk panjang tali yang berbeda. Pertanyaan awalnya, soal pertama itu buktikan bahwa T sama dengan 2pi akar L per G. Di sini jawabannya itu yang pertama, kita rumus dari gaya itu sama dengan min mg sin theta. Nah, dari sini rumusnya diturunkan menjadi ma sama dengan min g y per L dan a sama dengan min g y sama dengan L. Lalu ada rumus turunan juga w kuadrat sama dengan g per L. Nah, dari rumus W usaha ini didapatkan kalau 2pi dari rumus ini didapatkan kalau W sama dengan 2pi per T. Nah, di sini rumusnya turunkan lagi menjadi W kuadrat sama dengan 2pi per T kuadrat. Atau bisa didapatkan 4pi kuadrat per T kuadrat. Nah, di sini disubstitusikan dari rumus 4pi kuadrat per T kuadrat sama dengan G per L. Disubstitusikan jadi hasilnya itu T sama dengan akar 4pi kuadrat L per gravitasi atau sama dengan T sama dengan 2pi akar L per G. Soal kedua itu ada bila percepatan gravitasi di sebuah planet besar yang ada 5 gravitasi, di mana gravitasi adalah percepatan gravitasi bumi, dan bandul sederhana di bumi mempunyai waktu ayunan sama dengan T. Berapa waktu ayunan bandul jika dibawa ke planet tersebut? Di sini dijelaskan dari rumus T sama dengan 2pi akar L per G, T itu berbanding terbalik dengan akar gravitasinya. Jadi, di mana gravitasi sama dengan 5, dari soal itu kalau gravitasinya itu kan dari tadi dapat kalau gravitasinya itu kan 5.
Nah, dari itu kita dapatkan rumus T1 per T sama dengan 1/5, lalu akar 1/5 dikalikan T itu jadi 1/5 keluar, akar 5 T. Nah, dari akar itu dikalikan 1/5 akar 5 itu hasilnya itu 0,4775. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 0,4775. Soal kedua itu ada bila percepatan gravitasi di sebuah planet besar yang adalah 5 gravitasi, di mana gravitasi adalah percepatan gravitasi bumi, dan bandul sederhana di bumi mempunyai waktu ayunan sama dengan T. Berapa waktu ayunan bandul jika dibawa ke planet tersebut? Di sini dijelaskan dari rumus T sama dengan 2pi akar L per G, T itu berbanding terbalik dengan akar gravitasinya. Jadi, di mana gravitasi di sini ada soal ketiga, dituliskan periode getar secara umum untuk simpangan maksimum sama dengan theta. Eh, dari rumus A sama dengan sin theta sama dengan theta, maka periode getaran secara umum itu diketahui kalau A-nya itu rumusnya itu A sama dengan L sin theta, atau A sama dengan L dikali theta, tetanya dipindah ruas, jadi theta sama dengan L dikali theta lagi, dan L sama dengan 1, karena theta berdasar sama dengan 1. Nah, dari rumus dari rumus yang tadi nomor 1 itu, kalau T sama dengan 2pi akar L per G, jadi sama saja terbukti. Di sini ada soal ketiga, dituliskan periode getar secara umum untuk simpangan maksimum sama dengan theta. Eh, dari rumus A sama dengan sin theta sama dengan theta, maka periode getaran secara umum itu diketahui kalau A-nya itu rumusnya itu A sama dengan L sin theta, atau A sama dengan Setelah kita mendapatkan nilai-nilai dari pengamatan kita, lanjut ke pengolahan data. Yang pertama itu ada data tunggal, di mana data tunggal itu adalah data yang pengukurannya hanyalah sekali saja. Di sini pertama ada massa bandul, di mana NS generasinya adalah 0,01 gram, sama dengan 0,0001 kilogram. Yang pertama itu massa bandulnya diubah dulu ke kilogram, kemudian dihitung delta M atau simpangan dari pengukurannya dengan cara setengah dikali NST-nya, di mana sama dengan hasilnya 0,000005 kg. Lalu dihitung kesalahan relatifnya dengan cara delta M dibagi M dikali 100%, menghasilkan 0,0104%, di mana dari situ kita bisa mengetahui kalau hasil pengukuran dapat tulis dengan 4 angka penting. Seperti yang terlihat di pojok kanan, hasil pengukurannya adalah 0,04800 kurang lebih 0,00000500 kilogram. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai dari pengamatan kita, lanjut ke pengolahan data. Yang pertama itu ada data tunggal, di mana data tunggal itu adalah data yang pengukurannya hanyalah sekali saja. Di sini pertama ada massa bandul, di mana NS generasinya adalah 0,0. Boleh lanjut. Yang kedua itu ada panjang tali. Untuk pengukurannya itu masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang membedakan adalah NST mistar itu adalah 0,001 meter. Dan tentu satuannya berbeda karena ini adalah panjang tali. Dan tali yang digunakan itu pada percobaan ini ada 2. Panjangnya ada 60 cm dan 80 cm. Boleh lanjut. Nah, yang ketiga itu ada sudut bandul atau theta, di mana NST besarnya adalah 1 derajat. Untuk pengukurannya juga masih sama. Dan pada percobaan ini kita menggunakan sudut sebesar 10 derajat dan 15 derajat. Boleh lanjut. Nah, yang selanjutnya ada data majemuk, yaitu data yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran. Di sini itu yang ada 4 jenis data majemuk yang kita hitung. Yang pertama itu untuk panjang tali 60 cm, massa bandul 48 gram, dan sudut theta 10 derajat. Nah, sebelum kita mendapatkan hasil pengukurannya dan juga simpangannya, di sini kita harus menjumlahkan dulu seluruh periode dari pengukuran yang berkali-kali itu, kemudian juga periode kuadratnya. Boleh lanjut. Nah, setelah mendapatkan nilai dari jumlah periode keseluruhnya dan juga jumlah periode kuadrat, itu bisa digunakan di hasil pengukurannya untuk mendapatkan hasil pengukurannya. Yang pertama ini ada rata-rata pengukuran dengan cara jumlah periode tadi dibagi dengan banyaknya percobaan. 7,656 dibagi 5, itu 5 percobaan, sama dengan 1,5312 second. Lalu ada simpangan pengukurannya, itu ada rumusnya itu sendiri yang berbeda dengan data tunggal, yaitu delta T sama dengan 1/n akar N, jumlah periode kuadrat dikurangi jumlah periode dikuadratkan dibagi dengan banyak percobaan dikurangi 1, didapatkan hasilnya. Kemudian dihitung juga kesalahan relatifnya dan didapatkanlah hasil pengukuran yang mengikuti pengaturan dari angka penting. Boleh lanjut? Boleh lanjut. Yang kedua itu ada panjang tali. Untuk pengukurannya itu masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang membedakan adalah NST mistar itu adalah 0,001 meter. Dan tentu satuannya berbeda karena ini adalah panjang tali. Dan tali yang digunakan itu pada percobaan ini ada 2. Panjangnya ada 60 cm dan 80 cm. Boleh lanjut. Nah, yang ketiga itu ada sudut bandul atau theta, di mana NST besarnya adalah 1 derajat. Untuk pengukurannya juga masih sama. Dan pada percobaan ini kita menggunakan sudut sebesar 10 derajat dan 15 derajat. Boleh lanjut. Nah, yang selanjutnya ada data majemuk, yaitu data yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran. Di sini itu yang ada 4 jenis data majemuk yang kita hitung. Yang pertama itu untuk panjang tali 60 cm, massa bandul 48 gram, dan sudut theta 10 derajat. Nah, sebelum kita mendapatkan hasil pengukuran. Nah, ini masih sama seperti sebelumnya, tapi yang kedua ini yang berbeda adalah di sudutnya.
Jadi untuk panjang tali 60 cm, massa bandulnya 48 gram, dan sudut tetanya adalah 15 derajat di sini. Boleh lanjut? Ya, masih sama juga, boleh lanjut. Nah, yang ketiga ini, yang berbeda itu di panjang talinya. Untuk panjang tali itu menggunakan 80 cm, massa bandulnya 48 gram, dan sudut theta yang digunakan di sini adalah 10 derajat. Boleh lanjut? Untuk perhitungannya masih sama ya teman-teman. Boleh lanjut lagi. Nah, ini adalah jenis datum majemuk terakhir. Itu di sini panjang talinya menggunakan 80 cm, massa bandulnya 48 gram, dan sudut theta yang digunakan di sini adalah 15 derajat. Boleh lanjut? Nah, untuk perhitungannya juga masih sama. Lanjut pada analisis data. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan bandul matematis dengan bola bermassa 48 gram. Kami mencoba dua panjang tali, yaitu 60 cm dan 80 cm, serta dua sudut ayunan, yaitu 10 derajat dan 15 derajat. Dari percobaan ini, kami menemukan bahwa panjang tali dan besar sudut memengaruhi waktu ayunan bandul. Perbedaan waktu pada tali 60 cm ini hanya sekitar 5-10 detik. Lalu dari percobaan ini juga nilai percepatan gravitasi yang dihitung mendekati nilai standar 9,8 meter per second kuadrat. Meskipun begitu, ada beberapa ketidaktelitian seperti kesalahan saat kami mengukur sudutnya. Secara teori, ayunan matematis bergerak secara teratur bolak-balik karena pengaruh gravitasi. Periode ayunan ini dipengaruhi oleh panjang tali dan simpangan. Jika ada simpangan atau sudut ayunan kurang dari 15 derajat, maka periode itu hanya bergantung pada panjang tali. Namun, jika sudut lebih dari 15 derajat, sudut tersebut juga mulai memengaruhi perbedaan waktu pada tali 60 cm ini hanya sekitar 5-10 detik. Lalu dari percobaan ini juga nilai percepatan gravitasi yang dihitung mendekati nilai. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada pertanyaan akhir. Jadi untuk pertanyaan akhir ada soal pertama, di mana soalnya itu berbunyi, mengapa simpangan yang dibentuk tidak boleh besar? Nah, jawabannya itu ialah simpangan pada ayunan matematis harus kecil karena apabila sudut simpangannya besar, bandul bergerak dengan gerakan yang tidak selaras, sehingga periode getaran yang dihasilkan tidak beraturan. Ayunan matematis merupakan gerak harmonis sederhana yang disebabkan oleh gaya pemulih. Gaya pemulih besarnya sebanding dan simpangan dan arahnya selalu menuju titik keseimbangannya. Nah, untuk mendapatkan gaya pemulih, maka sudut simpangannya itu harus kecil seperti itu. Baik, kita lanjut. Untuk soal pertanyaan akhir yang kedua, hitunglah nilai G gravitasi dengan menggunakan data-data yang telah Anda peroleh dari percobaan. Baik, di percobaan pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan panjang talinya sebesar 60 cm dan juga 80 cm ya, dimana kita konversi dulu ke meter, jadinya ada 0,6 meter dan juga 0,8 meter. Untuk massa bandulnya itu tetap untuk massa bandulnya yang tadi 48 gram, kita ubah menjadi kilogram, menjadi 0,048 kilogram. Dengan simpangannya ada yang 10 dan juga ada 15. Oke, baik. Untuk yang pertama, di mana panjang lengannya itu adalah 0,6 meter, massanya itu 0,048 kilogram, dan simpangannya adalah 10 derajat, ya, sudutnya 10 derajat. Dengan menggunakan rumus gravitasi, 4 dikali dengan pi kuadrat, dikali dengan L atau panjang talinya, dibagi dengan periode kuadrat. Oke, untuk selanjutnya, didapatkan hasil ya. Pertama kita masukin dulu angkanya. 4, pi-nya kita pakai 3,14, L-nya didapat dari panjang talinya 0,6, sedangkan untuk T-nya itu didapat dari perhitungan majemuk yang sebelumnya telah kita hitung. Seperti itu. Didapatkan hasil untuk yang pertama itu adalah nilai G-nya itu 10,0,9 meter per second kuadrat. Baik, untuk selanjutnya yang masih di simpangan 10 derajat dengan panjang talinya itu 0,8 meter. Kita menggunakan rumus yang sama, kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus, didapatkan hasil yaitu 9,88 meter per second kuadrat. Lanjut ke perhitungan selanjutnya, kita menggunakan panjang tali sepanjang 0,6 meter, massanya 0,048 kg, dengan simpangan sudutnya itu 15 derajat. Kita masih menggunakan rumus yang sama, kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, didapatkan hasil yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Yang terakhir, kita menggunakan panjang talinya itu 0,8 meter, dengan massanya tetap sama, dan simpangan sudutnya itu 15 derajat. Kita masukkan angkanya ke rumus ya, dan didapatkan hasil yaitu sebesar 9,80 meter per second kuadrat. Di sini di pertanyaan ini gambarlah grafik hubungan T2, maksudnya T kuadrat terhadap L atau panjang talinya. Jadi hubungan periode terhadap panjang talinya. Kemudian tentukan koefisien arah garis lurus yang terjadi. Lalu tentukan harga gravitasi dari grafik tersebut. Kemudian bandingkanlah dengan hasil perhitungan yang saudara dapatkan gitu. Oke, di sini kita coba jawab ya. Kita memakai untuk grafik yang sudutnya itu 10 derajat. Oke, di sini kita masukkan untuk X-nya itu merupakan panjang dari tali atau tersebut dengan L ya. Kita ada dua, ada 0,6 meter dan juga 0,8 meter. Dijumlahkan dapatnya hasilnya itu 1,4 meter. Lalu ada X kuadrat, yaitu maksudnya itu panjang tali kuadrat, didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu untuk Y-nya itu adalah maksud saya periode ya, T kuadrat, didapatkan hasil ada 11,721 dan juga 15,95. Kita jumlahkan hasilnya itu ada 27,671. Lalu di sini sebelahnya ada, di kolom sebelahnya itu ada perkalian antara panjang tali dengan periode, dan di sebelahnya itu adalah hanya perbandingan dari panjang tali dengan periodenya. Oke, kita masuk ke rumus. Di sini ada rumus A dan rumus B.
Untuk rumus A-nya dapat dilihat, di mana N itu adalah jumlah dari panjang talinya ya. Ada 2 kan. Terus sigma XY, berarti kita menggunakan yang ini hasil dari X kali Y-nya dikurang dengan sigma X dikali sigma Y. Sigma X-nya dapat dilihat ini ya, yang 1,4 dikali dengan yang sigma Y, berarti ini 27,671 dibagi dengan N, nilai N-nya ada 2, dikali dengan sigma X kuadrat, yaitu yang ini, dan dikurang dengan sigma X pangkat 2, berarti yang ini, sigma X dipangkatkan 2. Didapatkan hasil itu sebesar 21,145. Lalu kita masuk ke rumus B dengan penjelasan sebagai berikut. Dapat teman-teman sendiri ya di rumusnya didapatkan hasil sebesar 0,966. Oke. Nah, dari hasil A dan B kita masukkan ke rumus Y, di mana Y itu sama dengan A X ditambah B. Sama dengan kita tahu tadi A-nya itu kan hasilnya 21,145. X-nya itu nanti akan kita taruh angka dari panjangnya tali. Ada 0,6 sama 0,8 ya. Di mana nanti ditambah oleh B-nya. B-nya tadi kan kita dapat hasil 0,966. Seperti itu. Oke, kita masukkan ke dalam tabel. Didapatkan hasil ya. Didapatkan hasil, lalu kita buat grafiknya, yaitu periode yang Y, sedangkan yang X-nya itu adalah panjang tali. Nah, untuk grafiknya dapat teman-teman lihat sendiri pada gambar. Oke, baik, kita lanjut. Itu tadi untuk yang grafik sudut 10 derajat, kita masuk ke yang grafik sudutnya 15 derajat. Masih sama seperti yang tadi, mungkin angkanya saja berbeda ya. Dapat dilihat untuk perbedaannya ada di Y-nya atau periodenya, T kuadratnya, seperti itu. Kita masukkan, didapatkan hasil seperti berikut. Lalu kita masukkan juga ke rumus A dan juga B. Kita masukkan angka-angkanya, hampir sama pengerjaannya seperti yang grafik sudut 10%. Didapatkan hasil untuk A-nya itu adalah 19,98. Untuk yang B, juga sama, memakai rumusnya seperti yang sebelumnya, dan kita masukkan angka-angkanya ke rumus, didapatkan hasil sebesar 0,067. Baik, kita masuk ke rumus Y, di mana A dikali X ditambah dengan B. Untuk A-nya itu 19,98, dikali dengan X, X-nya itu tadi dari panjang talinya, yaitu 0,6 dan juga 0,8. Ditambah dengan 0,067, seperti itu. Kita masukkan ke dalam tabel. Oke, didapatkan hasil seperti berikut. Lalu kita buat grafiknya. Untuk grafiknya dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Oke. Dari percobaan dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, ayunan matematis merupakan gerak sederhana di mana periodenya ayunannya sebanding dengan akar panjang tali. Dua, gerak harmonik sederhana adalah gerakan berulang yang terjadi secara periodik dalam waktu yang sama. Tiga, percepatan gravitasi menggambarkan perubahan kecepatan benda di setiap detiknya akibat gravitasi dengan nilai standar 9,8 meter per second kuadrat di permukaan laut. Yang keempat, percepatan gravitasi lokal dapat berbeda dari nilai standar karena dipengaruhi oleh ketinggian dan juga keberadaan massa besar di sekitarnya. Dan yang terakhir, kecepatan gravitasi dipengaruhi oleh panjang tali dan periode ayunan, di mana tali yang lebih panjang akan menghasilkan periode yang besar. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa panjang tali, sudut ayunan, dan gravitasi memiliki peran penting dalam karakteristik gerak bandul matematis. Boleh dilanjut? Berikut kami lampirkan daftar pustaka yang digunakan dalam praktikum bandul matematis. Sekian pemaparan dari kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.